Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang padanya kami percaya sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Engkau selalu ada kemenangan bersamamu Tuhan. Tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu berdoa biar kami semua yang di rumah Tuhan boleh mendapatkan pewahyuan, pengurapan Roh Kudus, rema permanen dari Tuhan. Sehingga kami mengerti situasi saat ini dan berespon dengan benar. Sehingga kami, apa yang terjadi dalam hidup kami mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi SLCC. Sungguh senang bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dan sukacita. Ketika saya berdoa mempersiapkan khotbah ini, Tuhan menaruh satu kata di dalam hati saya, reset, yang artinya mengatur ulang. Saudara, beberapa waktu lalu handphone saya ini hang, kepenuhan foto dan video. Karena biasanya saya kalau pelayanan kemana-mana itu suka mengambil foto dan video yang cukup banyak untuk membuat konten-konten video untuk training-training yang saya lakukan baik di dalam maupun luar negeri. Nah akhirnya karena full dan akhirnya harus dibawa dan di-reset kembali dan akhirnya bisa saya pakai. Jadi seperti itulah kalau kita melihat situasi-situasi saat ini. Reset, Tuhan sedang meriset segala sesuatu. Bayangkan selama saya hidup 50 tahun usia saya saudara. Saya gak pernah ngalamin lockdown, karantina yang seperti ini. Dan kita tahu Tuhan sedang melakukan heavenly reset. Kembali ke titik nol. Semuanya. Foundation gereja, saudara gereja saat ini bukan lagi gedung, tapi gereja bukan lagi organisasi, tapi gereja adalah orangnya. Kita suka dengar the church is not closed, only the buildings are. Gereja adalah ecclesia. Foundation apa lagi yang di-reset oleh Tuhan? Keluarga. Keluarga yang mungkin biasanya jarang bertemu, Tuhan riset kembali, mesbah-mesbah doa mulai ada. Bahkan kita melihat alam pun di riset titik nol oleh Tuhan. Saat ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat, kadar dari polusi itu mulai menurun. Teman saya bilang gini, dulu kalau saya mau ngambil foto di Jakarta, susah sekali cari awan biru. Tapi saat ini saudara, waktu sudah ambil foto, awan yang biru itu bisa kelihatan. Dan sejumlah peneliti dan ilmuwan melihat lapisan ozon bumi membaik. Jadi kita lihat Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dan heavenly reset sedang terjadi saat ini. Sadar atau kita tidak sadar. Nah saudara, ada dua respon yang bisa kita lakukan. Kita menjadi discouraged, kita menjadi patah semangat, kita menjadi loyo dan kita mungkin bisa mempersalahkan Tuhan dengan keadaan saat ini. Bosan di rumah, anak-anak belajar capek dan lain-lain. Gak bisa keluar, gak bisa traveling. Tetapi ada respon kedua yang positif, yang berespon dengan benar. Nah Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi kalau kita responi firman Tuhan ini Roma 8:28, maka kejadian yang kita alamin ini akan mendatangkan kebaikan. Nah hari ini saya mau membahas ada 4 poin yang Tuhan mau reset dalam hidup kita. Yang pertama, reset our heart.
Ini bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Dan Tuhan care, Tuhan peduli. Firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ayat 11. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Diamlah dan ketahuilah. Saudara, untuk diam itu enggak mudah. Manusia makhluk sosial dan mobilitas kita begitu tinggi. Susah kita disuruh diam. Betul ya? Kalau kita bisa diam seperti sekarang. Di semua negara lockdown, diam. Itu pasti ada terjadi seizin yang maha kuasa. Tuhan kita yang dahsyat. Dia berdaulat. Kita disuruh diam. Nah, ayat ini menarik. Waktu saya pelajari Mazmur 46 sampai Mazmur 48 merupakan kidung pujian yang merayakan pembebasan dari suatu musuh besar. Jadi Mazmur 46 ini ditulis pada saat pasukan Asyur menyerbu dan mengepung Yerusalem. Umat Tuhan dikepung, umat Tuhan orang Israel dikepung. Nah pada waktu itu kalau kita baca ayat 1 sampai 4, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih arinya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi kalau lihat ayat-ayat ini. Sepertinya kayak mau dunia kiamat ya. Gunung runtuh masuk ke dalam laut. Tapi penulis Mazmur berkata tidak perlu takut. Karena Allah itu tempat perlindungan kita di tengah kehancuran total. Allah bukan tempat untuk mendapatkan ketenangan sesaat. Dialah perlindungan kekal kita dan bisa memberikan kekuatan dalam segala keadaan. Jadi saudara, saat-saat ini sangat tepat jika kita ikuti firman Tuhan yang tadi, diamlah, be still. Tenang, berdiam diri, menghormati Tuhan, kekuasaan serta keagungannya. Saudara perlu siakan waktu setiap hari untuk berdiam diri dan menghormati Tuhan. Makanya saudara work from home, anak-anak saudara learn from home, bahkan ibu-ibu nih ya, jarang ke pasar nih sekarang, shop from home. Ditambah lagi PSBB. Yang aturannya hanya pertemuan bisa 5 orang. Semuanya gak ada yang kebetulan. Tuhan lagi berbicara, diamlah. Lockdown is lock your door and kneel down to pray. Sekali lagi, lockdown, lock your door and kneel down to pray. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, kita perlu care dengan keadaan saat ini. Kita perlu peka apa yang Tuhan mau. Encounter with Jesus. Masuk dalam hadirat Tuhan, the secret place. Khotbah Pastor Irwan minggu lalu. Mazmur 91, secret place. Itu tempat yang terbaik. Mungkin saudara bilang, wah saya tuh paling sulit baca firman Tuhan, gak ada waktu. Saya tuh paling sulit berdoa, gak ada waktu. Saya tuh sibuk, super sibuk. Tapi saudara saat ini, saudara dipaksa harus diam oleh keadaan seizin Tuhan. Karena itu mari pakai waktu sebanyak-banyaknya untuk baca Alkitab. Pakai waktu sebanyak-banyaknya untuk mencari Tuhan, berdoa dalam hadiratnya, memuji dan menyembah Tuhan. Ini waktu yang terbaik. Dan saudara gak punya alasan lagi untuk bilang saya gak punya waktu. Karena kita semua harus lockdown, karantina, dan PSBB. Saudara tahu gak, ada satu hal yang saya paling takut dalam hidup saya. Apa itu? Adalah tidak adanya hadirat Tuhan dalam hidup saya dan perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Kenapa? Waktu saudara masuk dalam hadirat Tuhan, waktu saudara datang
sedang menyembah Tuhan, hadirat Tuhan membuat Anda tenang di tengah situasi yang tidak tenang. Hadiratnya luar biasa. Hadiratnya memulihkan. Hadiratnya menyembuhkan. Hadiratnya membawa ketenangan yang abadi. Di luar sana bisa goncang. Seperti yang tadi kita baca, gunung-gunung bisa goncang. Air bisa bergemuruh. Tetapi ketika engkau menemukan ketenangan di dalam Tuhan, itu ketenangan sejati. Nah saudara, balik lagi tadi, reset our heart. Untuk menempati tempat yang pertama, Tuhan mau menempati tempat yang pertama di hati kita. Itu tidak mudah. Banyak saingan dan kompetitornya. Tuhan mau saat-saat ini melepaskan hati kita dari semua yang mengikat kita. Deliverance from bondage. Semua kebanggaan dan kekuatan kita yang di luar Tuhan. Lepas semuanya. Mungkin saudara sudah merencanakan akan melakukan ini, melakukan B, C, dan D. Tetapi saat ini semuanya sepertinya hilang. Tuhan mengizinkan. Kita mau dimurnikan, dibersihkan oleh Dia. Tuhan mau memiliki hati saudara seutuhnya. Bukan separuh, bukan 3/4. Dan Dia tidak mau berkompetisi dengan hal-hal lain seperti pekerjaan, uang, mungkin hobi saudara. Mungkin ada saudara yang sudah galau. Hobi yang selama ini nggak bisa dilakukan lagi. Ya kita terima dengan hati bersyukur. Traveling, bahkan pelayanan. Saudara, Tuhan mau menempati tempat yang pertama. Saya punya pengalaman dalam masa-masa ini saudara, banyak pelayanan saya yang di-cancel. Baik pelayanan-pelayanan di Indonesia, di berbagai kota. Bahkan ada pelayanan di Hawaii bulan Juni yang harus di-cancel. Tapi saya bilang apa? Tuhan, it's okay. Pelayanan bukan nomor 1 dalam hidup saya. Engkau Tuhan yang menempati tempat yang pertama di dalam hidup saya. Nah saudara, ayat firman Tuhan dari Matius 22:37-40, ini yang disebut Great Commandment atau hukum yang terutama. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kata kasih yang dipakai di sini adalah agape. Kasih tanpa syarat. Di sini Tuhan mau dia menempati hati kita, tempat yang pertama. Nah di bagian lain menarik di Markus dan Lukas sama dikatakannya. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Tetapi di dua bagian ini dikatakan segenap kekuatanmu, with all your strength. Saudara ini serius. Tuhan mau reset hati kita. Dia mau menempati tempat yang pertama dalam hidup kita. Waktu saya siapkan khotbah ini, ada lagu muncul berulang-ulang di hati saya. Dan saya tahu biasanya itu Tuhan, Roh Kudus yang kasih. Ini lagu lama. Lagu lama ya saudara. Nah lagunya judulnya tempat pertama. Dan kita mau saat ini nyanyikan lagu ini. Saudara, kita nyanyi sama-sama, saya nyanyi di sini dengan SLCC Worship. Saudara yang di rumah bisa ikuti lagu ini. Saudara, kalau saudara renungkan lagu ini, kalau saudara bisa nyanyikan lagu ini, itu luar biasa. Artinya saudara nangkep nih, kenapa kejadian ini ada semua. Tuhan mau reset hati kita. Dia mau ada di tempat yang pertama dalam hidup kita, bukan yang lain. Mari kita nyanyi bersama pujian ini. Selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat
hati kita. Namamu Tuhan selalu ada di tempat yang pertama di hidupku. Nah yang kedua, apa yang Tuhan mau riset dalam hidup kita? Our faith, iman kita. Saudara, iman kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Kita betul-betul sadar di waktu ini kematian begitu dekat. Saudara, saya banyak grief ya, deep grief. Teman-teman pelayanan saya di dalam training ada beberapa yang meninggal karena COVID-19. Saya sedih dan saya merasakan bagaimana kehilangan itu. Tetapi kita bisa menyadari bahwa kematian begitu dekat dengan kita. Kita riset iman kita bahwa saat ini Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita tahu itu, kita pegang kuat. Kalau kita sudah ada di dalam Yesus, kita nggak takut. Kalaupun Tuhan izinkan kematian datang dalam hidup kita, maka kita tahu kita pasti ada dalam kerajaan surga. Nah hal yang kedua yang kita mau riset dalam iman kita. Saudara, Tuhan bicara kepada saya kuat sekali mengenai Goshen. Saya share ini daripada host di SLCC, Goshen. Goshen di mana saudara tahu waktu Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Ada 10 tulah kita tahu. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan itu tinggal di Goshen. Dan Goshen menjadi place of provision and place of protection for these people, for God's people. Saya baca dari ayat Kejadian 45 ayat 10 dan 11. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara perhatikan, Tuhan memelihara umatnya. Di waktu masa yang sulit, 10 tulah. Waktu itulah God of provision menyediakan bagi umatnya. Saudara-saudara harus beriman akan hal ini di saat-saat ini. Ketika engkau mengalami masa-masa sulit saat ini. Mungkin engkau ada yang di PHK. Mungkin engkau ada yang kehilangan banyak proyek-proyek. Tetapi ingatlah, Tuhan menyediakan bagimu. Provision, Goshen ada bagimu. Yang kedua, protection. Keluaran 9 ayat 26. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel tidak ada turun hujan es. Sudah bayangkan ya, di semua orang Mesir terjadi hujan es. Tetapi di umat pilihan ini enggak terjadi hujan es. Itu luar biasa. Keluaran 10 ayat 23, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Jadi ada tulah kegelapan yang luar biasa. Tetapi di tanah Goshen ada terang. Saudara, kalau saudara beriman akan hal ini, jadilah sesuai imanmu. Saya berdoa terus buat saudara semua. Supaya saudara punya iman yang kuat saat-saat ini. Diriset oleh Tuhan. Bahwa Goshen akan menjadi bagianmu. Amin saudara. Percayalah bahwa waktu-waktu ini. Ketika engkau gak bisa mengandalkan yang lain. Tuhan menyediakan. God of provision. God of protection. Firman-Nya berkata, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Imani firman Tuhan ini. Tuhan akan menyediakan bagiku. Tuhan akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Pegang kuat-kuat firman Tuhan ini. Riset imanmu. Kalau selama ini saudara mengerti bahwa dalam masa sulit. Kalau masa-masa senang, masa-masa kelimpahan. Saudara gak perlu beriman.
Ya tabungan di bank banyak, proyek banyak, pekerjaan baik, promosi banyak, penjualan laku. Tapi di masa-masa ini engkau harus reset imanmu. Pegang janji firman Tuhan. God of provision, dia akan menyediakan bagimu Goshen dalam hidupmu. Yang berikut, waktu keadaan sulit orang banyak bertanya, Pastor sampai berapa lama? Saya ikutin Zoom meeting dengan teman-teman saya, para entrepreneur. Ada yang memperkirakan bulan Juni, ada yang memperkirakan bulan September, Oktober. Baru ini akan berakhir. Tapi saudara, ada firman Tuhan yang ada kepastian waktu kita baca. Mari kita lihat sama-sama 2 Tawarik 7, 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Artinya ini masa-masa kelaparan, hasil bumi habis. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Perhatikan ada penyakit sampar, ada penyakit yang berbahaya. Mungkin saat ini kita alami COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, ini janji Tuhan. Saudara harus beriman, pegang kuat-kuat. Waktu kita bertobat, repentance, melakukan doa-doa repentance, berdoa, minta ampun secara pribadi, minta ampun secara dosa korporat, dosa gereja kita, dosa bangsa-bangsa, dosa bangsa kita, maka Tuhan mendengar dari sorga dan akan memulihkan negeri kita. Ini luar biasa. Saudara, saya baca-baca data ya, saat-saat ini ada 1,9 juta orang di PHK. Dari 340 perusahaan. Ini terjadi. Lalu kata Menteri Keuangan kita, ekonomi makro tahun ini dalam prediksi berat hanya tumbuh 2,35%. Tapi dalam skenario sangat berat, ekonomi Indonesia 2020 bisa negatif minus 0,4%. Ini data, fakta, diperkirakan. Tapi saudara, waktu kita berdoa, waktu kita meminta sama Tuhan, waktu kita bersyafaat sesuai ayat ini, maka Tuhan akan mendengar dari surga. Saya sedang mengikuti saat ini saudara, sedang terjadi di seluruh dunia, para pemimpin-pemimpin doa. Itu sedang berdoa tiap minggu saudara. Saya ikutin Selasa kita berdoa dari mulai region dari Timur Tengah, Asian region, Europe region, African region, American region, Asia Pasifik. Semuanya sedang berdoa dan kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan mendengar doa kita dan akan memulihkan keadaan ini. Amin. Itu iman kita, firman Tuhan. Nah, di dalam ayat ini ada kata merendahkan diri. Kita harus sadar, menyadari dosa-dosa kita. Menyadari bahwa kita ini orang yang tidak berdaya, orang yang berdosa. Firman Tuhan berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi kita merendahkan diri, ini waktu-waktu yang sangat-sangat tepat untuk saudara koreksi diri. Saudara minta ampun atas semua dosa-dosamu. Yang kedua berdoa, berseru, sungguh-sungguh berdoa. Firman Tuhan berkata dari Yakobus 5 ayat 16-18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi berdoa sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan, minta ampun, minta secara spesifik. Kalau misalnya engkau takut, bilang sama Tuhan, Tuhan angkat ketakutanmu. Bila engkau kehilangan banyak proyek, gak ada lagi penghasilan, engkau minta Tuhan beri aku penghasilan, beri aku proyek yang baru, maka Tuhan akan memberikan. Dalam rangka ini SLCC sedang mengadakan doa, sampai tanggal 31 Mei setiap malam jam 9 malam 10 menit. Mari saya mendorong kita semua
Berdoa sungguh-sungguh, berdoa konsisten. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Karena firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Luar biasa bukan ayat-ayat ini? Tuhan berjanji dan kita pegang janji firman Tuhan. Kita riset iman kita. Kita pegang janji-janji firman Tuhan yang luar biasa. Lalu di ayat tadi juga berkata cari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Kita tinggalkan semua dosa-dosa kita. Berhala-berhala kita yang mungkin gak ada orang yang tahu. Tapi saudara sendiri dan Tuhan yang tahu. Kompromi dengan dunia ini. Mungkin selama ini saudara punya dosa-dosa tersembunyi. Minta ampun, minta pengampunan dosa. Berbalik, tinggalkan dosa-dosa itu dan berbalik kepada Tuhan. God loves a broken heart, not a divided heart. Tuhan mengasihi orang yang mempunyai hati yang hancur, bertobat dan minta ampun. Maka iman kita ketika kita melakukan ini, Tuhan mendengar dari surga, Dia mengampuni dosa mereka, memulihkan negeri mereka. Dan ini akan terjadi. Jadi kita percaya 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Ini akan terjadi, pegang erat-erat firman Tuhan ini. Nah yang ketiga, apa yang Tuhan mau kita riset dalam hidup kita dalam masa-masa ini? Our lifestyle. Saudara, kita perlu menjalani healthy life. Ya ada orang bilang, saya sulit olahraga. Saya sulit makan makanan sehat. Ya saya mau-maunya lah. Tapi waktu-waktu ini mau gak mau ya. Kita disuruh berjemur, kita disuruh berolahraga, healthy lifestyle. Mari kita riset lifestyle kita. Menjadi healthy life. Berolahraga, berjemur. Mungkin jalan pagi. Ini semua baik untuk kebaikan kita. Lalu yang kedua healthy food. Mungkin ada yang bilang, aduh saya mah ini pemakan semuanya. Saya menikmati semuanya. Nih waktu-waktu ini kita riset lifestyle kita. Hidup yang sehat, makan yang sehat. Ya bukan pemakan semuanya atau omnivora. Tapi kita pilih-pilih makanan kita. Karena firman Tuhan berkata dari 1 Korintus 6, 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, simple ya. Waktu kita melakukan healthy lifestyle, makan yang sehat itu sederhana. Ya data mengatakan sehari seorang pria rata-rata butuh asupan 2.500 kalori. Itu kalau pria. Bagaimana dengan wanita? Wanita butuh asupan rata-rata 2.000 kalori. Jadi sebenarnya cukup kalau kita mau ikuti firman Tuhan yang berkata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi makanlah secukupnya, gak usah berlebihan. Gak usah berlebihan makan gula yang banyak, karbohidrat yang banyak, makanlah secukupnya. Maka engkau sehat. Lalu gimana kalau engkau kebanyakan makanan? Berbagi. Mari kita reset our lifestyle. Hidup sehat, makan yang sehat, olahraga, juga mesbah keluarga. Dulu mungkin gak pernah ada waktu mesbah keluarga. Sekarang kita lakukan mesbah keluarga. Kita reset lifestyle kita. Ini yang Tuhan mau. Nah kemudian yang terakhir, kita mau reset our purpose of life. You are created for a purpose. Seorang yang namanya Mark Twain berkata, the most important things in your life are the day you are born and the day you find out why. Jadi dua hal yang penting. Waktu kamu lahir dan kamu tahu kenapa kamu dilahirkan. Nah saudara ini penting. Tuhan mau kita semua tahu purpose hidup kita. Mengapa kita ada di dunia ini, mengapa kita lahir, mengapa kita hidup di zaman ini, mengapa kita mengalami COVID-19 ini dalam masa hidup kita. Semuanya Tuhan atur, Tuhan izinkan. Tuhan mau kita tahu
apa yang dia mau. Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik. Dia mau kita menjadi garam dan terang. Saya bacakan firman Tuhan yang berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kita mau hidup kita signifikan, berdampak. Sharing is caring. Mari kita berbagi saat-saat ini. Jadi garam dan terang. Katanya great satisfaction comes from sharing with others. Saudara bisa lakukan dalam masa-masa ini. Menolong orang lain. Ya SLCC melakukan membagikan APD, sembako. Kalau saudara berkelimpahan, saudara mau berbagi, kontak ke SLCC. SLCC hotline dan berkata, saya mau memberi, saya mau berbagi. Kenapa? Karena murah hati membuatmu bahagia. Waktu saya murah hati dan berbagi, maka saya nggak akan berkekurangan. Saudara, saya mau cerita apa yang saya lakukan. Waktu saya lagi doa, Tuhan berkata, kamu apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa? Ya saya bisa mendoakan orang. Lalu saya lakukan, saya mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Apalagi saya bisa buat roti. Nah jadi sejak kira-kira sebulan ini, apa yang saya lakukan? Saya melakukan bread ministry. Ministry roti, sederhana, hal yang sangat kecil. Saya buat roti, jadi kalau saya bikin roti, sekilo roti, saya bikin cheese bread, itu bisa dapat 22 roti. Ya, atau kadang-kadang 18 kalau agak besar. Lalu roti itu saya selesai, saya berbagi. Biasanya 2 orang, 1 orang 6. Lalu saya berdoa untuk orang itu yang saya mau kasih. Saya dapat ayat dari Tuhan, saya bikin kartu kecil, saya tulis ayatnya dan saya kirim. Sederhana, tapi saya menemukan bahwa ini yang Tuhan mau dan saya akan terus lakukan. Karena yang Tuhan mau itu yang saya punya. Sedikit yang saya punya, yang saya bisa berbagi. Semoga ini menginspirasi saudara, bahwa saudara bisa berbagi. Apa yang saudara punya? Apa yang ada di tanganmu saat ini? Engkau bisa nyanyi, ya mungkin kau bisa kontak seseorang, engkau nyanyi aja. Main gitar nyanyi. Itu berbagi, murah hati engkau berbagi. Nah saudara, saya mau tutup dengan summary saat ini, bahwa Tuhan mau kita meriset. Pertama our heart, kedua our faith, ketiga our lifestyle, dan keempat our purpose. Supaya kita semakin serupa dengan Dia dan menyenangkan hatinya. Jadi Tuhan mau ini kita lakukan. Satu hal lagi yang saya mau bagikan, saudara tahu kita ini diselamatkan. Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan, Tuhan memanggil kita menjadi ambassador, duta perdamaian. Apa maksudnya itu? 2 Korintus 5 ayat 15, 18 sampai 19 saya bacakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Jadi kita ini adalah alat-alat Tuhan, duta pendamaian. Bawalah damai. Orang-orang yang belum mengenal Yesus, kita ceritakan kabar baik. Orang-orang yang ketakutan, kita berikan pengharapan. Orang-orang yang lesu, yang patah semangat, kita bangkitkan. Ya mungkin dengan lagu, mungkin dengan roti, mungkin dengan sembako, mungkin dengan APD, mungkin dengan apa saja yang saudara bisa lakukan.
Mari saudara, saya mau ajak kita berdoa saat ini. Kalau engkau saat ini mendengarkan khotbah dari ibadah online ini dan engkau berkata, Tuhan, ini hatiku. Aku mau riset ulang. Aku mau buka hatiku, terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku, menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mengakui segala dosaku dan aku percaya kematianmu di kayu salib sudah menebus segala dosaku. Hari ini aku menjadi anakmu dan namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu aku berdoa. Yang kedua, siapa yang berkata, Tuhan, saya mau reset hidup saya. My heart, my faith, my lifestyle and my purpose. Saya mau Tuhan hidup masuk dalam rencanamu. Saya mau berdoa buat saudara saat ini. Tuhan, kami berdoa biar jemaatmu yang ada saat ini, Tuhan, kami betul-betul mencari Tuhan di waktu ini. Kami intim dengan Tuhan. Kami masuk dalam intimasi dengan Tuhan. Sehingga kami mengalami hadirat-Mu. Sehingga kami mengenal panggilan-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi garam dan terang. Menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur. Kami bersyukur itu ibadah kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-janji firman-Mu. Bahwa kami akan melewati masa-masa ini. Dan kemenangan ada bersama kami. Karena kami punya Yesus Allah yang dahsyat. Yang kepadanya kami berharap. Yang kepadanya kami menaruh iman dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, kalau engkau mempunyai pokok doa, kerinduan-kerinduan, dukungan doa, engkau bisa kontak nomor di bawah ini. Atau kalau engkau berkata, engkau mungkin belum punya gereja yang tetap, dan engkau rindu punya komunitas sel, di mana engkau bisa bergabung dengan orang-orang, berkomunitas untuk share imanmu, untuk share pergumulanmu, maka engkau bisa hubungi nomor di bawah ini, di mana engkau akan dialokasikan dengan host yang ada di asal sisi untuk engkau bisa berhost bersama-sama. Mari saya ajak kita angkat kedua tangan kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan mau menerima doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan dikuatkan, engkau akan mengalami provision dari Tuhan. Engkau akan mengalami protection dari Tuhan. Goshen menjadi bagianmu, demikian firman Tuhan. Suami-suami engkau akan diberkati. Istri-istri penolong yang sepadan diberkati. Anak-anakmu akan menjadi tunas pohon zaitun diberkati Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Stay healthy and stay blessed. God bless you.